kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, tadi pertanyaannya, bagaimana hukumnya kalau kita pernah berjanji kepada seseorang atas sesuatu, bahkan dengan menyebut nama Allah, tapi kemudian di belakangan tidak punya kemampuan untuk menepati janji tersebut. Nah itu bagaimana hukumnya? Apakah memang itu masih hutang? Dan apakah kemudian nanti ada amalan untuk menebus hutang itu, Kiai? Jadi yang pertama, agama itu mengajarkan bahwa orang itu harus selalu menepati apa yang dia janjikan. Itu semua ayat yang para pemirsa bisa cari itu di Google, ada aufunya. Itu mesti mayoritas terkait dengan janji. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia mau berjanji, maka agama meminta agar dia merasa mampu untuk memenuhi apa yang dia janjikan. Misalnya, saya berjanji nih, saya berjanji akan mengajar murid-murid saya dengan baik. Maka itu janji yang benar, karena saya punya kemampuan untuk mengajar. Tapi kalau saya bilang, Mbak Eva akan saya angkat jadi jenderal, dari mana jalannya gitu. Kan itu berarti janji yang sia-sia sebenarnya. Itu tidak boleh. Yang ketiga poinnya, janji itu dalam Islam, itu tidak bisa dituntut ke peradilan. Dia hanya menjadi tanggung jawab individu nanti di hadapan Allah. Jadi kalau saya berjanji misalnya, kalau rumah saya laku, Mbak Eva saya kasih umroh misalnya, tiba-tiba rumahnya laku, tapi saya tidak menepati janjinya. Ini nggak bisa dituntut sebetulnya, tetapi saya pasti berdosa di hadapan Allah karena saya menyalahi janji saya. Tetapi kata ulama ini yang keempat, dia bisa menuntut itu kalau dia sudah mengeluarkan biaya atau beban pekerjaan tertentu yang bernilai materi akibat janji tadi. Misalnya, saya bilang sama kru di CNN ini ya, kita ini enak sekali ya kalau habis syuting setahun terus jalan-jalanlah ke gunung. Tapi kalau ke gunung itu kita butuh mobil 4x4 misalnya. Tahu-tahu di antara teman-teman tuh beli mobil. Oke Pak, saya siapin mobilnya ya, tapi nanti semua biayanya Bapak. Iya. Dia benar-benar beli mobil gitu. Tiba-tiba saya tidak menepati cedera janji. Maka dia berhak loh untuk menuntut saya atas kerugian pekerjaan yang sudah dia kerjakan beli mobil ini akibat janji saya. Nah, kalau kemudian janjinya itu disampaikan tadi yang seperti saya sebutkan, pakai menyebut nama Allah ataupun tidak menyebut nama Allah, sebetulnya sama saja begitu ya? Sama saja dosanya. Bedanya kalau dia menyebut nama Allah, dia harus kafarat itu kan. Karena dia sudah bersumpah kan, demi Allah saya akan melakukan ini dan itu kepada kamu. Tiba-tiba tidak dia tepati. Kan dia menyalahi sumpahnya. Di samping menyalahi janjinya. Nah, lain halnya kalau kemudian dia tidak mampu. Ada accident, ada sesuatu yang di luar kuasa dia, maka dia cukup untuk tidak menepati janjinya dan itu menjadi urusan dia dengan Allah, kan gitu. Tapi sumpahnya tetap harus dia kafarat. Kalau dia pakai nama Allah. Jadi saya juga berpesan kepada para pemirsa untuk tidak mudah loh bersumpah atas nama Allah. Bahkan guru saya dulu mengajarkan, orang yang sedikit-sedikit sumpah-sumpah itu bukan orang baik. Karena orang itu seakan-akan tidak dipercaya orang kecuali kalau dia bersumpah. Itu kan karena sering bohong. Orang kalau sering bohong, itu maka ditanya, benar nih, nanti kayak kemarin lagi, benar nih. Akhirnya terpak, iya sumpah gitu. Nah, itu kan berarti karena dia sering tidak dipercaya orang. Dan hati-hati loh, nama Allah itu tidak untuk dipermainkan. Betul. Gitu. Nah, itu apakah kemudian ada amalan, Kiai, untuk menghapus janji itu misalnya? Amalannya nggak ada, kecuali dia minta maaf. Sama yang dijanjikan, maaf ya, saya berubah pikiran. Katakan sejujurnya, saya minta ridho kamu ya, jangan nanti dipermasalahkan ini di hadapan Allah misalnya. Karena itu nanti akan menjadi beban dia juga. Beban dia juga, karena kan orang ini berhak untuk menuntut di hadapan Allah kan. Saya pernah dijanjikan ini, ya Allah, engkau yang maha tahu, kenapa dia tidak menepati janjinya. Bilangnya dia nggak mampu, padahal bisa aja digunakan untuk kepentingan yang berbeda, tidak mendahulukan menepati janjinya kepada saya. Baik, semoga dengan penjabaran tadi ya kita akan lebih berhati-hati kalau berjanji, apalagi tadi bersumpah dengan menggunakan nama Allah. Oke, kita akan ke pertanyaan selanjutnya, Kiai. Kita pertanyaan soal najis ini ya. Nah, kalau kemudian ada balita mengompol di sofa, nah ini apakah termasuk najis dan bagaimana kemudian mencucinya? Ya, yang pertama balita ini dibeda-bedakan antara laki dengan perempuan. Oh itu beda ya? Berbeda. Kemudian dibedakan lagi bagaimana cara dia makan, asupannya.
Kalau balita ini laki-laki berusia di bawah 2 tahun, full ASI, ya, bahwa dia hanya mengkonsumsi ASI ibunya. Kemudian dia pipis nih, maka ini dihukumi najis. Tapi najisnya namanya mukhaffafah, najis yang paling ringan. Itu di cara mensucikannya kalau Nabi itu yundohu. Jadi tangan cukup dibasahi, kemudian dipercikkan. Sampai terasa demek saja, itu kemudian hukumnya sudah menjadi suci karena najisnya mukhaffafah. Tapi kalau bayi ini adalah seorang perempuan, maka dia dihukumi harus dicuci. Ya, artinya dibasahi sofanya. Bagaimana caranya? Saya juga pernah punya anak kecil dulu. Saya biasa dulu itu manggil orang kan, kalau nanti sofanya kan rusak. Karena kalau kita bersihkan sendiri, maka saya sucikan terlebih dahulu. Saya ambil air 1 gayung saja, kemudian saya basahi, sekedar air itu sudah meresap, saya yakini ini sudah suci. Selesainya saya serahkan kepada ahlinya agar sofa saya tidak kemudian menjadi rusak. Nah, orang kemudian berkata, kalau dikeringkan saja bagaimana? Kalau kering itu namanya najis hukmi. Barangnya tidak ada, tapi statusnya masih najis. Kalau kemudian setiap orang yang duduk di sofa itu kering pakaiannya, nggak apa-apa. Karena kan kalau kering sama kering itu tidak ada efek najisnya. Tapi kalau nanti ada yang basah di sana, misalnya dari kamar mandi, kemudian ada bajunya yang agak basah, menduduki bekas yang dikencingi bayi tadi, dan itu sudah tidak ada air kencingnya, tapi belum disucikan, maka jatuhnya jadi najis. Nah, itu perbedaan antara bayi laki dengan bayi perempuan. Tapi kalau bayi laki-laki ini sudah mengkonsumsi di luar ASI, maka hukumnya sama dengan bayi perempuan tadi. Dan ini saya pikir perlu diperhatikan karena sekarang itu kayaknya bayi full ASI itu nggak lebih 1 bulan ya. Banyak sekali yang ibu-ibu sudah tidak lagi menyusui. Tapi Islam mengatakan di bawah 2 tahun kalau full ASI. Kenapa itu berbeda, Kiai? Kenapa laki-laki ini kemudian dianggap najis yang paling ringan? Itu bisa ditanyakan kepada ahlinya dari aspek kesehatannya. Tetapi dari aspek agama itu dikatakan karena bayi perempuan itu air kencingnya itu lebih bau ya daripada bayi laki-laki. Dan ini tentu menemui pembenarannya kan. Nanti dari aspek kesehatan kan laki-laki tidak haid, perempuan kemudian haid. Nah, ini mungkin bisa diselidiki dari unsur itunya ya. Tetapi ini tidak menjadi bukan ukuran kemuliaan. Ini orang sering salah nih. Nah, itu dia. Nanti akan timbul pertanyaan seperti itu. Sama aja kan Mbak Eva, misalnya saya bersentuhan tangan dengan Mbak Eva, wudhu saya batal loh. Tapi kalau saya bersentuhan kulit saya ini dengan sapi, nggak batal wudhu saya. Apa terus Mbak Eva mengatakan bahwa Islam lebih memuliakan sapi daripada perempuan? Kan nggak gitu juga cara pandangannya. Tetapi ini adalah bagian dari syariat kan. Ini tidak ada unsur penistaan sama sekali, tetapi menjadi ujian bagi kita kan untuk menerima bahwa ini ajaran agama. Kemudian nanti setelah berkembang ilmu pengetahuan dan itu membenarkan bahwa kencing wanita dengan kencing perempuan itu ternyata berbeda, maka kita akan meresapi itu. Tapi kalau itu pun tidak kita temui bagian dari agama, Anda harus kerjakan bukan karena Anda puas, tetapi karena Anda menerima itu perintah agama. Baiklah. Yang jelas itu adalah najis dan kemudian harus disucikan gitu ya. Kedua-duanya najis ya. Beda cara pensuciannya saja. Tapi yang jelas itu harus disucikan. Harus disucikan. Ya. Oke lah, baik Kiai. Terima kasih Kiai. Sangat jelas semua menjawab semua pertanyaan yang kemudian kita sampaikan. Dan dengan demikian usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Tentunya semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita dan menjadikannya bermanfaat. Dan tentunya yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.